Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisara Kirana. Di sini saya akan membahas berkomunikasi dengan efektif bersama pelanggan. Membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan pelanggan adalah kunci keberhasilan bisnis. Komunikasi yang efektif adalah fondasi dalam menciptakan pengalaman yang positif dan meningkatkan kepuasan mereka. Terus di sini juga ada memahami profil dan kebutuhan pelanggan. Yang pertama ada segmen pelanggan. Pahami karakter dan preferensi setiap segmen pelanggan untuk dapat memberikan layanan yang lebih profesional. Yang kedua, identitas kebutuhan. Gali kebutuhan dan tantangan pelanggan untuk menemukan solusi yang tepat dan meningkatkan kepuasan mereka. Yang ketiga, ada analisis data. Analisis data ini kita memanfaatkan data pelanggan untuk memahami pola perilaku dan wawasan yang dapat memandu strategi komunikasi. Selanjutnya ada membangun hubungan yang positif. Sikap ramah, tampil sikap yang bersahabat, hangat, peduli untuk menciptakan kesan yang positif terhadap pelanggan. Yang kedua ada empati. Tujuan empati dengan memahami sudut pandang pelanggan dapat membuat mereka merasa didengarkan. Yang ketiga ada komitmen. Tujuan komitmen untuk membantu pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada mendengarkan dan memahami feedback pelanggan. Yang pertama ada aktif mendengarkan, fokus pada apa yang disampaikan pelanggan dan berikan umpan balik. Yang pertama, aktif mendengarkan, fokus pada apa yang disampaikan pelanggan dan berikan umpan balik untuk memastikan pemahaman. Yang kedua, ada peka terhadap isyarat. Perhatikan bahasa tubuh dan emosi pelanggan untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Yang ketiga, ada analisis feedback. Evaluasi feedback secara menyeluruh untuk mengidentifikasi peluang, perbaikan, dan memberikan solusi yang tepat kepada pelanggan. Selanjutnya ada menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh pelanggan. Sederhana. Menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami oleh pelanggan tanpa jargon atau istilah teknis yang membingungkan pelanggan. Yang kedua, ada tekstur. Sampaikan informasi secara terorganisir dan logis agar mudah dipahami. Yang kedua, ada tekstur. Sampaikan informasi secara rinci dan logis agar mudah diikuti oleh pelanggan. Yang ketiga ada responsif, sesuai gaya komunikasi berdasarkan feedback dan reaksi pelanggan untuk memastikan pemahaman mereka yang kita sampaikan kepada mereka. Yang keempat ada santun, gunakan bahasa yang sopan dan menghargai untuk menciptakan kesan yang positif terhadap pelanggan. Yang pertama itu ada pemahaman kepribadian. Kenali gaya komunikasi pelanggan yang sesuai dengan masing-masing kebutuhan mereka, seperti kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pokok, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua ada sensitivitas budaya. Pahami latar belakang budaya pelanggan untuk memahami apa kebutuhan mereka. Yang ketiga ada referensi komunikasi. Tanyakan preferensi komunikasi pelanggan dan sesuaikan gaya yang kita punya. Yang selanjutnya ada mengelola keluhan pelanggan dengan profesional. Yang pertama, dengarkan keluhan mereka. Berikan waktu pelanggan untuk menyampaikan keluhan dengan sabar dan empati. Yang kedua, analisis. Identifikasi agar masalah dan carilah solusi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, ada penyelesaian. Berikan solusi yang tepat kepada pelanggan. Pastikan pelanggan merasa masalahnya terselesaikan. Selanjutnya ada memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang pertama, pemahaman kebutuhan. Pastikan solusi yang diberikan benar-benar sesuai dengan masalah dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, ada saran alternatif. Berikan beberapa opsi solusi untuk memberikan pelanggan perihal yang solusi dengan preferensi mereka. Yang ketiga, ada komunikasi proaktif. Jelaskan solusi secara rinci dan pastikan pelanggan memahami apa yang kita sampaikan. Menutup interaksi dengan memberikan nilai tambahan. Ringkasan simpulan inti dari diskusi dan pastikan pelanggan merasa kebutuhannya terpenuhi kepada kita. Tindak lanjut.
Tawarkan bantuan, tambahan, atau informasi lebih lanjut terhadap barang yang mereka beli. Yang ketiga ada apresiasi. Ungkapkan terima kasih dan apresiasi atas kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka. Selanjutnya ada kesimpulan dan tindakan lanjut. Dengan menerapkan strategi komunikasi yang efektif, kita dapat membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan pelanggan. Hal ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan pada akhirnya pertumbuhan bisnis kita. Sekian presentasi PPT saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.